Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mufira Dwi Syafitri, jurusan Ilmu Administrasi Negara semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan lisan dengan topik dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan adalah penggunaan biaya pendidikan secara tepat dan optimal sesuai dengan prioritas kebutuhan, guna mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu sehingga menghasilkan output pendidikan berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan. Secara lebih teknis, efisiensi pendidikan menggambarkan hubungan antara input biaya dalam sumber daya pendidikan dan output hasil belajar dan pencapaian kompetensi. Sistem pendidikan dikatakan efisien apabila dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya seminimal mungkin, atau dengan kata lain memaksimalkan hasil pendidikan dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya saya akan membacakan dampak positif efisiensi anggaran. Yang pertama, penggunaan dana yang lebih tepat sasaran. Dengan efisiensi, anggaran dapat difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar penting seperti peningkatan kualitas guru, penyediaan buku ajar, dan perbaikan fasilitas belajar. Yang kedua, ada penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Efisiensi dapat mendorong sekolah untuk menggunakan teknologi digital yang lebih hemat biaya seperti platform pembelajaran daring yang bisa mengurangi beban pengeluaran operasional. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketika anggaran diefisienkan, pengelolaan keuangan cenderung lebih terbuka dan terstruktur. Hal ini dapat mengurangi proses penyalahgunaan dana pendidikan. Setelah memberitahu dampak positif dalam efisiensi anggaran, terdapat juga dampak negatif yang perlu diwaspadai. Yang pertama, pengurangan tenaga pengajar. Dalam beberapa kasus, efisiensi dapat dilakukan dengan memangkas beberapa jumlah guru atau tugas administrasi yang justru dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, keterbatasan fasilitas dan sumber belajar. Jika penghematan dilakukan secara berlebihan, maka sekolah bisa kekurangan sarana penunjang seperti alat peraga, laboratorium, atau bahkan ruang kelas yang layak. Yang ketiga, ketimpangan kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil bisa jadi menerima dampak lebih besar jika anggaran dipotong tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah tertentu. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan memang perlu dilakukan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bijak dan berdasarkan kajian yang menyeluruh agar tidak mengorbankan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih.